atau pengeluaran zat sisa pada manusia. Soal nomor 5. Proses pengeluaran zat yang tidak termasuk ke dalam ekskresi. Nah, ya zat yang tidak dikeluarkan dalam proses ekskresi. Jadi di sini ya, setiap alat ekskresi dia itu mengeluarkan zat sisa. Zat sisanya apa saja? Di sini saya tuliskan. Kan ada kulit ya, kemudian ada paru-paru, kemudian ada hati, kemudian ada ginjal. Nah, setiap alat ekskresi dia itu mengeluarkan zat-zat yang berbeda. Nah, pada kulit dia itu mengekspresikan yang berupa keringat. Nah, ini kulit mengekspresikan keringat. Kemudian kalau paru-paru dia mengeluarkan apa? Karbon dioksida dan uap air. Ini untuk paru-paru. Kemudian kalau hati dia nggak mengeluarkan secara langsung, cuma dia merombak, kemudian dikeluarkannya bersama bareng dengan saluran ginjal ya. Dia merombak protein. Pemecahan protein itu dilakukan di hati. Kemudian ini ya, hati merombak protein, nanti dikeluarkannya dia lewat barengan dengan urin yang ada di ginjal. Dan ginjal ini mengeluarkan urin ya. Ini. Nah, kemudian keterangan ini kita cocokkan dengan pilihan gandanya. Yang ditanyakan yang tidak termasuk dalam ekskresi. Produksi urin di ginjal. Benar, urin itu diproduksi di ginjal. Pengeluaran CO2 dan H2O oleh paru-paru. Betul ya, CO2 dan H2O oleh paru-paru. Pengeluaran bilirubin dan biliverdin oleh hati. Pengeluaran enzim, betul ya, bilirubin dan biliverdin oleh hati. Ini betul karena dia hasil perombakan protein, juga perombakan eritrosit atau sel darah merah ya, itu di hati ya. Kemudian pengeluaran enzim dan air liur. Yang pengeluaran air mineral dan sedikit urea di kulit. Pengeluaran air mineral dan sedikit urea di kulit ini dalam bentuk keringat, betul. Jadi yang tidak dikeluarkan dalam sistem ekskresi manusia itu adalah pengeluaran enzim dan air liur. Karena pengeluaran enzim dan air liur ini dia masuk dalam sistem ini pengeluaran enzim ya. Enzim dan air liur ini adalah sistem sekresi ya, bukan ekskresi. Kalau ekskresi itu pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh ya. Tapi kalau sekresi itu adalah pengeluaran zat yang diperlukan oleh tubuh. Di sini enzim sama air liur dia dikeluarkan tapi juga diperlukan oleh tubuh gitu ya. Ini sistem ekskresi. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah jelas ya sampai soal nomor 5. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Nah, soal nomor 6. Tujuan ekskresi dalam tubuh makhluk hidup adalah untuk mengeluarkan. Tujuannya ekskresi, tadi definisi ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kalau zat sisa itu nanti tidak dikeluarkan dalam tubuh kita, nanti bisa menyebabkan racun dan terjadi penyakit gitu ya. Tujuan ekskresi dalam tubuh makhluk hidup adalah untuk mengeluarkan cairan tubuh, hormon, sisa pencernaan, darah kotor atau limbah metabolisme. Jawabannya apa? Nah, berdasarkan definisinya, sisa metabolisme, sisa itu sama dengan limbah. Jadi jawabannya untuk soal nomor 5, lanjutan soal yang kelima adalah limbah metabolisme. Limbah metabolisme tadi bisa berupa keringat, urin, karbon dioksida, uap air gitu ya. Soal ini jawabannya adalah yang E. Sudah, sekarang kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, ini ada soal berikutnya. Kalau melihat gambar ini, berarti kita sudah keluar dari sistem ekskresi. Sekarang kita masuk ke sistem reproduksi, ya. Nah,
Soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh, perhatikan. Saluran vas deferens dan uretra adalah, nah dari gambar ini adalah gambar sistem reproduksi pada pria, ya. Yang ditanyakan adalah saluran vas deferens dan uretra. Nah, saluran vas deferens, diingatkan lagi fungsinya ya. Saluran vas deferens itu adalah saluran keluarnya sperma dari testis, ya. Jadi saluran vas deferens itu ada di sini nomor 4 ini kan testis. Kemudian di sini nomor 3-nya epididymis. Nah, vas deferens ini salurannya vas deferens sini ya. Nih, jadi vas deferensnya itu adalah nomor 1. Ini nomor 1 ini vas deferens. Vas deferens. Nih ya. Nih. Ini nomor 1 ini vas deferens. Kemudian uretra. Yang kedua yang ditanyakan adalah uretra. Nah, uretra itu adalah saluran keluarnya sperma atau saluran keluarnya urin, kencing. Nah, itu uretra itu ditunjukkan pada nomor 2 sini ya. Ini adalah saluran uretra. Diganti warna aja biar kelihatan ya. Ini vas deferens, yang nomor 2 ini adalah uretra. Nah, nih. Dah, ya. Kemudian yang nomor 4 itu apa? Nomor 4 ini adalah testis. Kemudian nomor 3 ini adalah epididymis. Nah, nomor 6 sama yang nomor 5 ini adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris nanti ada kelenjar Cooper, Burboletra gitu ya, ada vesicula seminalis ya. Tuh, ini soal nomor 24. Jadi untuk saluran vas deferens itu nomor 1, sedangkan untuk uretra itu adalah di nomor 2. Jawabannya untuk ini adalah yang A ya. Nomor 7 jawabannya yang A. Lanjut. Soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya. Nih. Soal yang ke-8. Nah, organ reproduksi pria yang menyalurkan spermatozoa dari epididymis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada gambarnya, ya. Epididymis sebelah mana, kemudian tadi sebelah mana, vas deferens sebelah mana. Di sini kalau yang ditanyakan ini yang menyalurkan, pertanyaannya kan yang menyalurkan. Kalau yang menyalurkan berarti dia kan saluran spermatozoa dari epididymis. Kalau epididymis di sini ini kan fungsinya untuk pematangan dan penyimpanan spermatozoa ya. Nih, jadi kalau saluran atau yang menyalurkan spermatozoa dari epididymis itu jawabannya sama kayak tadi yang ditanyakan di soal sebelumnya, yaitu adalah vas deferens ya. Itu kalau ureter tadi keluarnya barengan urin, saluran urin sama. Tubulus seminiferus ini berada di dalam testis. Kemudian vesicula seminalis ini bagian dari kelenjar aksesoris. Uretra, nah ureter sama uretra ini juga bagian dari saluran keluarnya urin ya. Itu. Jadi untuk soal nomor 28 itu jawabannya adalah yang E ya, soal ke-8. Nah, soal selanjutnya nih. Soal selanjutnya masih berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, diperhatikan gambar. Kalau gambarnya seperti ini masih pria juga. Perhatikan gambar anatomi reproduksi pria ya, di samping bagian yang ditunjuk nomor 3. Nomor 3 berfungsi. Nah, di sini nomor 3 ya, di sini ya. Nah, ternyata ini sama kayak tadi gambar yang awal tadi nomor 3. Nah, nomor 1 ini kan tadi kan testis. Kemudian nomor 2 ini kan epididymis. Jadi nomor 3 apa? Itu kan saluran ya. Jadi kalau saluran itu fungsinya
fungsinya apa? Ini fast difference. Ini nomor 3 itu adalah fast difference. Jadi fungsinya adalah untuk kalau menghasilkan hormon testosteron. Menghasilkan hormon testosteron ini fungsinya testis, ya. Membentuk spermatozoa juga di testis, tubulus seminiferus di dalamnya, ya. Menyempurnakan spermiogenesis ini untuk pembelasan. Menyalurkan spermatozoa memproduksi cairan semen. Kalau memproduksi cairan semen ini fungsi dari kelenjar aksesoris, ya. Kelenjar aksesoris. Jadi untuk nomor 3 itu adalah, ya, nomor 3 itu adalah fast difference. Fungsinya untuk menyalurkan spermatozoa, ya. Jawabannya untuk soal yang ke-9 adalah yang C. Nih. Nah, lanjut soal. Oh, ternyata sudah habis, ya. Dari sini penjelasan nomor 1 sampai nomor 9 mungkin ada yang ditanyakan. Enggak ada, Dek. Kalau misalkan mau ditanyakan silakan, ya. Terus kalian jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, kan pelajari lagi soal-soal yang lainnya, kan banyak sekali, ratusan soal kan yang ada di geografi. Kalian coba kerjakan, ya. Nanti kalau ada yang nggak bisa boleh ditanyakan, ya. Saya ucapkan kembali selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.